Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, pernah terjadi satu kemarau panjang yang dari akibat kemarau panjang itu ladang, kebun, dan semua tanaman orang-orang Madinah ketika itu banyak yang mengalami kekeringan. Termasuk rumput yang merupakan makanan utama dari ternak-ternak mereka pun mengalami kekeringan. Sehingga untuk para peternak sangat mengalami penderitaan yang besar dan kerugian yang cukup besar. Terutama ini dirasakan kepada mereka, para peternak yang memerah kambingnya, memerah susu dari kambingnya itu. Jadi para pemerah susu kambing ketika itu, dengan adanya kemarau yang sangat panjang, mereka banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena kambing-kambing mereka yang biasanya makan dengan sepuasnya, kali ini mereka harus sedikit rumput yang bisa dimakan disantap oleh kambing-kambing mereka, sehingga ini mempengaruhi penghasilan dari susu yang mereka perah. Jadi semakin lama kemarau ini terjadi, maka pendapatan susu yang diperah oleh para pemerah susu di kota Madinah ini semakin sedikit dan semakin sedikit. Dan tentu ini sangat mempengaruhi dari penghasilan keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, kemudian melihat seperti ini muncullah ide jahat dari para pedagang susu kambing yang ada di pasar Madinah ketika itu. Karena mereka merasa tiap hari mendapatkan susu yang sangat sedikit, sehingga mereka banyak dirugikan. Mereka mengambil jalan pintas, yaitu mencampurkan susu yang mereka perah dengan air. Sehingga walaupun susu yang mereka perah itu sedikit, tapi berasa banyak karena bercampur air. Sepakatlah kemudian para pedagang susu di pasar Madinah ketika itu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, untuk mencampurkan susu yang mereka perah dengan air. Dengan begitu mereka nggak akan begitu banyak mendapatkan kerugian. Tetapi di antara pedagang susu di kota Madinah ketika itu, ada seorang pedagang susu yang sangat jujur. Jadi seorang ibu yang sudah tua renta beserta anaknya yang masih gadis, ya, perempuan. Mereka berdua ini, seorang ibu dengan anak ini, yang merupakan anggota pedagang susu di pasar itu, merupakan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia tidak mau mencampurkan susunya dengan air, sehingga dia menjual susu dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya ada orang yang mengusulkan kepada sang pedagang ini, "Ibu, bukankah kami sudah sepakat nih bahwa susu yang kita jual di Madinah ini udah campur dengan air? Kenapa ibu masih tetap menggunakan susu murni yang tanpa campuran air? Ibu bisa rugi." Apa jawabnya? "Wahai tuan-tuan, biarkan kami rugi nggak apa-apa. Yang penting kami berbuat jujur. Karena kalau kita mencampurkan susu ini dengan air, namanya merugikan para penjual, para pembeli. Dan itu berdosa. Dan kalau ketahuan Umar bin Khattab, kita bisa kena marah. Iya ibu, cuma ibu akan dapat kerugian yang besar. Sedangkan kami lihat untungnya banyak. Kenapa? Susu yang kami jual campur dengan air." "Tidak tuan-tuan, mohon maaf. Kalau kalian masih berbuat curang seperti itu silakan, tapi kami tidak mau. Kami tetap menjual susu apa adanya dengan tanpa dicampur air." "Ya terserah ibu kalau begitu. Tapi ibu jangan pernah menyalahkan kami kalau ibu seharian gak ada yang beli karena susu yang ibu jual sangat mahal." "Tidak apa-apa. Karena rezeki semua datang dari Allah. Kami gak akan risau." Nah, kemudian satu saat Umar bin Khattab ini ada orang yang melaporkan, "Wahai Tuan Khalifah, iya, belakangan ini kok kami ketika membeli susu di pasar kok rada aneh ya." "Aneh bagaimana?" "Kok encer ya, kurang manis. Encer mencair kayak dicampur air. Kami curiga jangan-jangan mereka ada yang curang."
Kemudian Khalifah Umar pun mencobanya. Iya ya, ini kok nggak enak, nggak ada manis-manisnya, bahkan mencair seperti air. Curiga jangan-jangan para pedagang di Madinah ini mulai curah. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada pengawalnya, coba kamu cek di pasar, ya, kamu cek dan sampaikan dariku bahwa tidak boleh curang dengan pembeli, tidak boleh mencampurkan susu mereka dengan air. Baik Khalifah. Keesokan harinya ini orang dekat, katakanlah Perdana Menteri urusan perdagangan barangkali. Kau pergi ke pasar, sampaikan kepada para pedagang susu di sana, jangan dicampur dengan air karena itu merupakan kecurangan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ini ya, pengawal dari Umar bin Khattab menggunakan kuda, kemudian sampai di pasar Madinah, langsung menuju ke tempat di mana di situ para pedagang susu kumpul. Kemudian dibacakanlah maklumat ya, surat peringatan dari Umar bin Khattab. Wahai tuan-tuan, para pemerah susu, ada satu peringatan dari Umar bin Khattab. Karena banyak orang mengeluh susu yang kalian jual itu mencurigakan, kok encer, kurang manis, jangan-jangan ada yang berbuat curang di antara kalian mencampur susunya dengan air. Ingatlah, siapapun yang merasa mencampurkan susunya dengan air, itu berarti dia curang dan itu berbuat dosa. Takutlah kepada Allah. Kalau nggak mau meninggalkan, maka Umar bin Khattab akan berbuat sesuatu kepada kalian. Setelah menyampaikan maklumat, pergilah ini. Ramai itu pedagang. Ini pasti ada yang membocorkan ini. Pasti ada yang membocorkan ini. Mereka semua tertuju kepada sang ibu yang tidak mau mencampurkan susunya dengan air tadi. Datang mereka, hai ibu, rupanya kamu melaporkan ke Umar bin Khattab ya? Tidak tuan, tidak. Kami nggak pernah melaporkan kepada Umar bin Khattab. Jangan bohong kamu. Buktinya tahu dari mana Umar bin Khattab bahwa kami mencampur air? Pasti kamu. Tidak tuan, udah jangan mengelak. Awas kamu ya. Pokoknya mulai besok kamu nggak boleh jualan di sini. Silakan kau cari tempat lain, jangan berdagang susu di tempat ini. Tempat yang dibikin untuk berdagang itu diobrak-abrik oleh orang-orang yang ada di situ. Ya. Mejanya dihancurkan, bahkan diancam bahwa besok tidak boleh berdagang susu di situ. Hanya sang ibu dengan sang anak ini sambil pelukan ya menangis karena mereka diusir dari pasar. Kata sang anak ini yang masih gadis ini, ibu ya, bersabarlah, ini merupakan ujian dari Allah. Kalau kita nggak boleh berdagang di pasar ini, kita masih bisa kok keliling kampung. Baik anakku, mungkin besok kita akan keliling kampung. Iya bu, saya siap membantu ibu. Akhirnya esokan harinya ibu dengan sang gadisnya ini menjual susu ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Tetapi para pedagang susu yang di pasar Madinah ini mereka mencurigai ya. Kok ibu ini tetap laku ya? Mereka nggak jualan di pasar kok tetap mendapatkan untung dari mana? Oh mereka rupanya dagangnya tiap kampung, tiap gang. Oh begitu, iya. Ada yang ngelihat bahwa ibu dan sang anak ini dagangnya ke rumah-rumah. Wah kalau begitu kita bisa bahaya ini. Kita bisa kecolongan kalau begitu. Nah gini aja dah. Kita sebelum ibu dengan anak itu keliling kampung, kita mengedarkan semua susu ini ke kampung-kampung. Di pagi-pagi buta kita edarkan. Sehingga ketika sang ibu dengan anak ini dagang ke tiap rumah, mereka nggak akan ada yang membeli. Benar ya. Mereka pagi-pagi buta bahkan sebelum subuh mungkin ya sudah keliling kampung gerilya. Menawarkan susu ke tiap rumah dengan harga yang sangat murah. Sehingga ketika siang harinya sang ibu ini dengan sang gadis ini jualan ke tiap-tiap kampung, mereka nggak yang beli. Maaf bu, maaf dek ya. Kami nggak bisa beli susu yang ibu jual ini, terlalu mahal. Tiap pagi kami sudah ada yang mengedarkan susu yang lebih murah ini. Sang ibu dengan sang anak ini curiga ini.
Kita jangan-jangan orang-orang pedagang yang curang di pasar itu sudah mendahului kita tiap pagi. Sudahlah Bu, yang penting kita berbuat jujur, tidak ada yang kita hianati kepada para pembeli kita. Pulanglah mereka, sang ibu dengan sang gadis ini di rumah. Tiap pagi mereka ketika dini hari ya, jam 2, jam 3 sebelum mereka tahajud, mereka memerah susu, membotoli susunya untuk dijual di pagi hari. Nah, sang ibu ini rupanya lama-kelamaan dia kesal ya, dia mungkin capek. Kemudian dia bilang ke anaknya, "Anakku, kita kalau jujur seperti ini, kita kayaknya sedikit sekali keuntungan yang kita raih ya. Susu kita sangat sedikit yang kita ambil dari kambing kita. Kalau kayak gini kita bisa akan susah untuk selamanya anakku." Lalu mau ibu bagaimana Bu? Sudahlah nak, kita kan satu kampung ini sudah pada ya, mencampur susu dengan air. Bagaimana kalau kemudian kita mencampur ini dengan air? Nah, rupanya ketika sang ibu dengan sang anak ini sedang berbicara begitu, Umar bin Khattab sedang lewat. Dan tanpa disadari Umar ini mendengar ya, pembicaraan sang ibu dengan sang anak. "Ayolah nak, kan gak ada yang tahu, kita campur aja lah susu ini dengan air." "Jangan Bu," kata sang anak. "Ibu kan sudah berjuang mati-matian untuk berbuat jujur, untuk kita mencampur susu ini dengan air. Kenapa ibu kemudian membelot? Kita harus istiqomah ibu. Ibu jangan berbuat dosa. Buat apa kita menipu pembeli, dapat untung banyak kalau kita buat dosa? Dan kalau ketahuan Umar bin Khattab, kita bisa dimarahi." Kalau mungkin saat ini Umar bin Khattab nggak tahu kita mencampur air, tapi Allah Maha tahu ibu. Allah tahu perbuatan kita. Umar bin Khattab yang nguping dari luar tersimak. Ini ada seorang perempuan gadis kecil, dia sangat jujur, bahkan memberikan nasihat kepada ibunya agar tidak berbuat curang. Tertarik deh, ini perempuan nggak main-main, ini perempuan berakhlak bagus ini. Kemudian Umar bin Khattab pun ketok pintu bertamu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Sang ibu melihat Umar bin Khattab datang ke rumahnya gemetar, disangkanya mau menangkap. "Wahai khalifah, kami nggak berbuat curang khalifah. Kau datang untuk apa menangkap kami? Kami nggak pernah berbuat curang khalifah. Susu yang kami jual nggak pernah dicampur dengan susu, dengan air ya." Kata khalifah, "Tenang ibu, kami kesini nggak akan menangkap ibu dan anak ibu kok. Ibu sudah beruntung punya anak yang sangat jujur. Tadi kami mendengar pembicaraan ibu dengan anak ibu. Ibu mau berbuat curang tapi anak ibu melarangnya. Itu merupakan perbuatan yang zalim. Umar bin Khattab nggak melihat tapi Allah melihat. Anak ibu sudah punya suami, belum khalifah. Kalau begitu, anak ibu akan saya lamar untuk anak saya, Hasim." Sang ibu kaget. "Khalifah, berita apa ini? Mimpikah saya? Apa mungkin Anda akan meminang putri saya untuk jadikan sebagai menantu?" "Iya ibu, saya sudah menganalisa bahwa anak ibu itu dari perkataannya dia sangat jujur. Ibu sampai dibela-bela diusir dari pasar, nggak boleh berjualan karena mempertahankan kejujuran. Anak ibu sangat jujur sekali. Dan anak ibu akan sangat cocok kalau dinikahin dengan anak saya Hashim." Kemudian kagetlah sang ibu ini. Umar bin Khattab pun pulang menemui anaknya Hasim. "Hasim, iya ayah, di sudut kota Madinah, ayah baru menemukan ada seorang gadis yang sangat jujur, beriman kepada Allah. Dia nggak mau berbuat maksiat, nggak berbuat dosa. Saya perintahkan kau temui dan kau akan aku lamar untuk dia. Ya. Dan segeralah kau menikah dengan dia karena dia perempuan yang sangat cocok buat kamu." "Ayah, nggak terburu-buru?" "Tidak. Ya. Sulit mencari perempuan yang jujur itu. Nggak gampang menemukan perempuan yang masih muda, belia, jujur. Dan ini merupakan wanita dambaan untuk semua laki-laki. Kau akan aku lamarkan untuk dia
dan segeralah kamu menikah. Singkat cerita, akhirnya Umar bin Khattab dengan beberapa rombongan datang ke rumah sang ibu tadi, pemerah susu ini, dengan melamar sekaligus menikahkan putrinya yang sangat jujur dengan putra seorang khalifah Umar bin Khattab, yakni Hashim bin Umar. Nikahlah mereka. Adapun pengawal Umar masih bergerilya. Ternyata mereka ada satu yang menangkap basah. Ada orang yang sedang mencampur susu dengan air. Kemudian kena tertangkap basah, kemudian didobraklah pintunya. Di situ banyak susu-susu yang dalam ukuran drum besar yang sedang diolah dengan air. Tertangkap basahlah, dan begitu banyak para pedagang-pedagang di Madinah yang berbuat curang yang ditangkap oleh pengawal Umar bin Khattab. Ini merupakan bentuk kejujuran, yang jujur mujur, yang tidak jujur hancur. Sang ibu dengan sang gadis ini yang sangat jujur, dengan penghasilan yang pas-pasan, dia mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga dia dipinang oleh seorang Hashim, putra dari Umar bin Khattab ini. Adapun para pedagang di Madinah yang sudah bertahun-tahun mereka berbuat curang, satu persatu ditangkap oleh Umar bin Khattab dan diberikan hukuman yang setimpal untuk mereka. Nikahlah Hashim bin Umar ini dengan seorang putri yang cantik para penjual perah susu ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Bahkan konon katanya menurut riwayat bahwa pernikahan dari Hashim dengan sang putri cantik ini yang sangat jujur ini kemudian melahirkan generasi-generasi dan melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Itu beberapa riwayat menjelaskan seperti itu. Intinya bahwa pedagang yang jujur itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedagang yang curang, pedagang yang khianat, pedagang yang menipu, dia dimusuhi oleh Allah, dimusuhi oleh orang banyak, dimusuhi oleh malaikat, dan dilaknat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.